Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam semangat. Semoga kita senantiasa sehat selalu dan ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu dosen yang saya hormati dan juga Bapak, Ibu, rekan-rekan semuanya yang kami hormati pula. Perkenalkanlah kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri, Asep Taufik Ismail, Ibu Supartini dan Ibu Rosmasita. Kami di sini akan menyampaikan presentasi mengenai gunung meletus, bagaimana prosesnya, replika gunung meletus. Begitupun mengenai tentang bagaimana proses terjadinya gerhana matahari, gerhana bulan, bagaimana prosesnya dan replika dari gerhana matahari dan gerhana bulan. Insya Allah, Ibu Supartini akan memaparkan dan menjelaskan bagaimana proses terjadinya gunung meletus. Ibu Rosmasita akan menyampaikan bagaimana proses terjadinya gerhana matahari dan gerhana bulan. Kami persilahkan kepada Ibu Rosmasita dan Ibu Supartini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Supartini. Saya akan membuat praktikum mengenai gunung meletus. Nah, sebelum kita ke praktek, saya akan memberikan sedikit gambaran mengenai terjadinya gunung meletus. Nah, gunung api yang masih aktif itu mengalami siklus memuntahkan material dari dalam bumi yang disebut dengan erupsi gunung berapi. Gunung meletus ini mengalami proses yang berkaitan dan berurutan antara satu tahap dengan tahap yang lainnya. Di sini ada beberapa tahap terjadinya gunung meletus, di antaranya yang pertama, terdapat endapan magma yang ada di perut bumi. Proses terjadinya gunung meletus ini diawali dengan adanya magma yang berada di perut bumi atau inti bumi. Nah, magma ini sendiri merupakan batuan cair yang berada di perut bumi dan terbentuk akibat panasnya suhu yang berada di interior bumi. Yang kedua, terdapat gas yang bertekanan tinggi. Suhu panas yang ada di dalam bumi itu mampu melelehkan batuan penyusun lapisan bumi. Ketika batuan-batuan tersebut meleleh, maka dihasilkan gas yang kemudian bercampur dengan magma. Dan yang ketiga, magma didorong oleh gas yang memiliki tekanan tinggi. Magma yang mengandung gas akan terdorong sedikit demi sedikit ke permukaan bumi karena memiliki massa yang lebih ringan dari benda-benda padat yang ada di sekitarnya. Nah, magma yang mengandung gas ini berada dalam kondisi di bawah tekanan batuan-batuan berat yang ada di sekelilingnya. Nah, karena tekanan inilah yang menyebabkan magma meletus atau yang disebut dengan erupsi gunung merapi atau gunung meletus. Nah, mungkin itu saja sedikit gambaran tentang tahapan letusan gunung berapi. Baik, kita mulai saja ke pembuatan eksperimen gunung berapinya. Nah, ini dia bahan-bahan yang dibutuhkan untuk erupsi gunung berapi. Baiklah, yang pertama kita akan membuat gunungnya dulu ya. Itu yang pertama, kita gunting dulu botolnya ya. Botolnya kita tidak menggunakan seluruhnya, kita hanya menggunakan setengahnya atau 3/4-nya saja ya. Oke, udah terpotong seperti ini ya. Lalu kita rekatkan aluminium foil ke botol tadi ya. Nah, udah seperti ini ya. Udah seperti ini. Lalu kita tempelkan dengan plastikinnya atau lilin mainannya. Nah, ini plastikinnya kita udah satuin ya. Yang ini yang hijau dipisah sama yang warna lainnya, itu hasilnya jadi seperti ini, warna coklat ya.
Setelah itu kita akan menempelkan ke aluminium foil tadi ya. Kita tempelkan ya, kita buat mirip seperti gunung. Nah ini dia teman-teman, gunung yang sudah jadi ya. Nah sekarang kita masukkan baking sodanya kurang lebih 4 sendok ya. Nah udah 4 sendok. Lalu kita tuangkan pewarna makanan ke dalam cuka. Kita aduk biar rata pewarna makanannya, biar bercampur sama cukanya. Lalu kita masukkan perlahan-lahan ke dalam botol yang tadi sudah dimasukkan baking sodanya. Nah, jadi gini, ketika baking soda dan cuka bercampur, maka mereka akan bereaksi menghasilkan gas karbon dioksida yang membentuk gelembung-gelembung. Karena tekanan yang menumpuk di dalam botol, maka ia pun akan keluar dari gunung berapi. Nah, seperti erupsi kan? Nah, mungkin itu saja praktikum dari saya mengenai gunung meletus ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosolsita dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang proses terjadinya gerhana matahari dan bulan. Tapi sebelumnya, mari kita ingat-ingat lagi apa itu gerhana. Gerhana adalah suatu peristiwa di mana sinar matahari tidak menuju bumi atau bulan itu terhalangi oleh bumi atau bulan, sehingga bumi atau bulan itu tidak terkena sinar matahari. Nah, di sini ada dua macam gerhana. Yang pertama adalah gerhana matahari dan gerhana bulan. Apa itu gerhana matahari? Gerhana matahari adalah sinar matahari yang menuju bumi terhalangi oleh bayangan bulan, sehingga bumi nampak tidak terkena sinar matahari. Nah, biasanya itu terjadi pada siang hari. Nah, sedangkan yang kedua adalah gerhana bulan. Gerhana bulan adalah sinar yang menuju bulan itu terhalangi oleh bayangan bumi, atau posisi bumi itu berada di antara matahari dan bulan. Nah, kami di kelompok 7 akan mempraktikkan tentang gerhana matahari dan bulan. Adapun alat dan bahannya, yang pertama adalah kami menggunakan senter. Senter ini kita gunakan atau kita asumsikan sebagai sinar matahari. Yang kedua adalah bola kecil. Nah, bola kecil ini kita asumsikan sebagai bulan. Dan yang ketiga adalah bola besar. Bola besar ini kita asumsikan sebagai bumi. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak praktikum dari kelompok kami. Gerhana matahari terjadi ketika posisi bulan terletak di antara bumi dan matahari, sehingga menutupi sebagian atau seluruh cahaya matahari. Cahaya matahari yang menuju bumi terhalang oleh bulan dan menyebabkan beberapa bagian bumi gelap. Gerhana matahari terbentuklah bayangan umbra dan penumbra. Bayangan umbra adalah bayangan inti, sedangkan bayangan penumbra adalah bayangan-bayangan kabur di luar bayangan inti.
Revolusi bulan menyebabkan terjadinya perubahan posisi pada bulan, sehingga matahari, bumi, dan bulan terletak dalam satu garis lurus. Hal ini disebut dengan peristiwa gerhana bulan. Saat terjadi gerhana bulan, sebagian atau seluruh penampang bulan tertutup oleh bayangan bumi, sehingga sinar matahari tidak dapat mencapai bulan. Pada gerhana bulan juga terdapat bayangan umrah dan penumbra. Kami dari kelompok 7 mengucapkan terima kasih dan semoga bermanfaat.